Apakah Anda juga berpikir bahwa jika ingin menurunkan gula darah, Anda mutlak tidak boleh menyentuh nasi? Bahkan apakah ada kerabat atau teman di sekitar Anda yang demi mengontrol diabetes makan 3 kali sehari hanya dengan sayur tanpa nasi? Menyiksa diri mereka sendiri, bagaikan seorang pertapa hari. Ini saya ingin menceritakan kepada Anda sebuah kisah nyata yang terjadi di sekitar kita. Keyakinan yang telah kita pegang selama bertahun-tahun ini hampir saja merenggut nyawa seseorang. Ibu Sari yang tinggal di Jakarta tahun ini berusia 62 tahun. Ia didiagnosis menderita diabetes sekitar 5 tahun yang lalu. Sama seperti banyak orang lainnya, ia sangat tegang dan cemas mengenai kadar gula darahnya yang tinggi. Ia mendengar dari berbagai sumber bahwa nasi adalah musuh utama gula darah dengan indeks glikemik yang tinggi dan mutlak tidak boleh disentuh. Maka Ibu Sari membulatkan tekad untuk memulai aksi puasa nasi yang sangat ketat. Sarapan tidak makan nasi, makan siang tidak makan nasi, dan makan malam pun tidak. Ia sama sekali tidak menyentuh nasi, paling banyak hanya makan sayur dan daging. Awalnya ia merasa hasilnya sepertinya cukup bagus, berat badannya pun turun sedikit. Namun setelah beberapa bulan keluarganya mendapati bahwa ia sering terlihat lesu dan wajahnya pucat. Hingga suatu sore saat Ibu Sari sedang menonton TV di ruang tamu, tiba-tiba ia merasa pusing, pandangannya kabur, seluruh tubuhnya berkeringat dingin, lalu pandangannya menjadi gelap dan ia pun pingsan. Keluarganya sangat ketakutan dan segera memanggil ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Begitu diperiksa hasilnya mengejutkan. Kadar gula darah Ibu Sari turun hingga ke angka yang berbahaya. Dokter mendiagnosisnya mengalami koma hipoglikemia berat. Yang lebih berbahaya lagi, ia juga mengalami komplikasi ketoasidosis. Dr. Budi Santoso di tempat kejadian langsung menegur keluarganya, "Ini terlalu sembarangan. Siapa yang bilang penderita diabetes tidak boleh makan nasi, dokter?" Budi Santoso menjelaskan dengan serius, "Makanan pokok adalah sumber energi utama bagi tubuh kita, terutama bagi otak kita. Otak sangat memilih, hampir hanya mengenali glukosa sebagai bahan bakar. Jika kita sama sekali tidak makan nasi demi menyelamatkan diri, tubuh terpaksa memecah lemak dan protein untuk menghasilkan energi. Proses ini akan menghasilkan banyak benda keton-ketones. Jika menumpuk, hal ini akan menyebabkan keracunan. Jika parah bisa menyebabkan koma bahkan kematian." Ibu Sari terbaring di ruang ICU selama beberapa hari sebelum nyawanya berhasil diselamatkan. Pelajaran ini sungguh sangat mendalam. Hal ini memaksa kita semua untuk memikirkan kembali apakah nasi benar-benar musuh utama gula darah. Jika kita takut pada nasi, lantas siapa sebenarnya pembunuh gula darah yang bersembunyi di kegelapan dan lebih ganas daripada nasi? Dalam video saluran nutrisi cerdas ini, saya akan membawa Anda mengupas kebenaran lapis demi lapis agar Anda benar-benar paham hubungan sejati antara gula darah dan makanan. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda peduli dengan kesehatan Anda, silakan klik tombol subscribe berlangganan dan nyalakan notifikasi. Jika Anda juga merasakan hal yang sama, silakan ketik 1 di kolom komentar. Jika Anda juga terganggu oleh penyakit serupa, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan berusaha sebaik mungkin menjawab pertanyaan Anda. Baik, mari kita langsung masuk ke topik utama. Kisah Ibu Sari telah membunyikan alarm peringatan bagi kita. Sekarang mari kita bicara baik-baik tentang nasi yang membuat kita cinta sekaligus benci ini. Pertama-tama saya harus mengakui bahwa ketakutan orang terhadap nasi bukan tanpa alasan. Dari data ilmiah, nasi putih yang biasa kita makan memang memiliki indeks glycemic IG atau glycemic index yang tinggi sekitar 83. Apa artinya ini nilai di atas 70 sudah tergolong makanan dengan indeks glycemic tinggi? Artinya jika Anda makan semangkuk nasi putih pati, di dalamnya akan dengan cepat dipecah tubuh menjadi glukosa, membuat gula darah Anda melonjak cepat dalam waktu singkat seperti naik roller coaster. Bagi penderita diabetes ini tentu saja merupakan beban yang besar. Tetapi segala sesuatu ada tetapinya. Dan tetapi ini sangat penting. Anda tidak boleh menjatuhkan vonis mati pada nasi dan mengusirnya sepenuhnya dari meja makan hanya karena ia cepat menaikkan gula darah. Seperti peringatan Dr. Budi Santoso kepada keluarga Ibu Sari, glukosa yang dihasilkan dari pemecahan karbohidrat dalam nasi adalah sumber energi paling utama, paling bersih, dan paling efisien bagi tubuh kita, terutama bagi otak kita yang berharga. Ia ibarat mobil sport kelas atas yang hanya mau meminum bensin beroktan tinggi, dan bensin itu adalah glukosa. Jika Anda tidak memberinya bensin, ia akan mogok kerja.
Penelitian medis menemukan bahwa jika seseorang dalam jangka panjang sama sekali tidak memakan makanan pokok tubuh dalam kondisi kekurangan energi ekstrem, akan mengaktifkan mode darurat, tubuh akan mulai memecah lemak dan protein otot yang berharga untuk menghasilkan energi. Proses ini terdengar sepertinya bisa menurunkan berat badan, tetapi proses ini menghasilkan produk sampingan yang sangat berbahaya bernama benda keton. Sedikit benda keton bisa dimetabolisme oleh tubuh, tetapi jika diproduksi dalam jumlah besar dan jangka panjang, akan menyebabkan ketoasidosis seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Ini tidak hanya membuat Anda pusing, mual, dan sesak napas, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan besar bahkan permanen pada hati dan ginjal kita. Jadi, Anda lihat masalahnya bukan pada makan nasi atau tidak, melainkan bagaimana cara makan nasi dengan cerdas. Jika Anda menganggapnya musuh, dia akan menyakiti Anda. Jika Anda belajar berteman dengannya, dia akan melayani Anda dengan baik. Di sini saya akan langsung memberikan 3 cara paling sederhana dan efektif untuk makan nasi dengan cerdas. Cara pertama dan yang paling penting, kontrol porsi adalah raja. Tidak peduli seberapa bagus makanannya, jika dimakan berlebihan pasti akan menimbulkan masalah. Bagi teman-teman yang memiliki kekhawatiran tentang gula darah, saya sarankan Anda mengontrol jumlah nasi setiap kali makan seukuran satu kepalan tangan Anda sendiri. Gunakan kepalan tangan Anda untuk mengukurnya. Porsi ini menjamin Anda mendapatkan energi yang dibutuhkan, namun tidak memberikan beban terlalu besar pada pankreas Anda. Ingat, makanlah sampai 7 bagian kenyang agar hidup sehat sampai tua. Cara kedua, kombinasi biji-bijian kasar untuk menurunkan indeks glikemik. Kita tahu nilai IG nasi putih adalah 83 sangat tinggi, tapi kerabatnya beras merah nilai IG-nya hanya sekitar 55, termasuk makanan dengan indeks glikemik menengah ke bawah. Karena beras merah mempertahankan lapisan bekatul dan benih yang kaya serat pangan ini bisa sangat memperlambat kecepatan penyerapan gula. Jadi cara paling cerdas adalah jangan hanya makan nasi putih. Saat memasak nasi, Anda bisa mengganti setengah beras putih dengan beras merah atau tambahkan quinoa oatmeal atau beras hitam. Nasi campuran yang dimasak seperti ini rasanya lebih enak, nutrisinya lebih lengkap, dan yang paling penting, kecepatan kenaikan gula darahnya akan jauh lebih lambat. Gula darah pun secara alami menjadi stabil. Cara ketiga, ubah cara memasak. Poin ini sering diabaikan banyak orang. Tahukah Anda sama-sama semangkuk beras jika dimasak menjadi nasi kering pera dibandingkan dimasak menjadi bubur lembek, efek kenaikan gula darahnya bagaikan langit dan bumi? Semakin lama nasi dimasak dan semakin lunak teksturnya, tingkat gelatinisasinya semakin tinggi. Gelatinisasi ini bisa dipahami secara sederhana sebagai pati yang terurai semakin sempurna sehingga semakin mudah diserap tubuh kita. Jadi bubur putih yang dimasak sangat lunak dan lembut kecepatan menaikkan gula darahnya jauh lebih cepat daripada nasi kering. Oleh karena itu saat memasak nasi sehari-hari disarankan airnya sedikit dikurangi agar nasi yang dihasilkan agak kering dan lebih kenyal saat dikunyah sehingga kecepatan kenaikan gula darah akan lebih lambat. Anda lihat, asalkan menguasai 3 trik ini nasi sama sekali bukan monster yang menakutkan, ia tetap bisa menjadi teman paling setia di meja makan kita. Setelah paham cara makan nasi, kita harus lebih waspada untuk menangkap pembunuh tersembunyi yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Mereka sering menyamar sebagai makanan alami yang sehat, padahal dampak mereka terhadap gula darah Anda datang lebih tersembunyi dan lebih ganas daripada nasi putih. Selanjutnya saya akan menyebutkan 5 jenis makanan yang masing-masing memiliki jurus mematikan yang pantas disebut sebagai pembunuh gula darah. Harap berhati-hati. Pembunuh pertama adalah madu yang sering dianggap menyehatkan oleh banyak orang. Nilai IG-nya mencapai 73. Banyak orang akan berkata, madu kan alami bukan gula olahan, harusnya lebih baik dong. Salah-salah besar. Komponen utama madu adalah glukosa dan fruktosa. Keduanya disebut monosakarida gula sederhana, artinya mereka bahkan tidak perlu diurai dan bisa langsung diserap oleh tubuh manusia. Anda minum 1 sendok madu, kecepatan kenaikan gula darahnya bahkan lebih cepat dan lebih ganas daripada Anda makan gula pasir. Jadi jangan lagi tertipu oleh kata alami. Bagi orang yang perlu mengontrol gula darah, madu mutlak harus dijauhi. Pembunuh kedua adalah buah musim gugur yang lezat kesemek. Nilai IG-nya sekitar 75. Kesemek memang kaya vitamin dan mineral, ada manfaatnya, tetapi kandungan gulanya juga cukup mencengangkan. Terutama kesemek yang sudah sangat matang, yang teksturnya lunak dan rasanya sangat manis,
Gula di dalamnya hampir semuanya adalah gula sederhana dan disakarida yang mudah diserap. Jika Anda makan satu buah utuh sekaligus dampaknya pada gula darah tidak kalah dengan makan semangkuk nasi. Mencicipi satu atau dua potong kecil boleh, tapi jangan pernah memakannya sebagai buah tanpa batasan. Pembunuh ketiga ini lebih langsung lagi, tebu. Banyak orang suka mengunyah batang tebu atau minum segelas air tebu. Sari tebu rasanya sangat segar. Saya beritahu Anda, makan tebu sama saja dengan minum air gula secara langsung. Kandungan gula dalam sari tebu mencapai 15% hingga 20% dan hampir semuanya adalah sukrosa. Kecepatan penyerapannya sangat cepat. Bagi penderita diabetes ini sama sekali bukan makanan melainkan barang terlarang. Pembunuh keempat adalah ahli penyamaran yang ulung ubi jalar ubi merah. Nilai IG-nya bisa mencapai 76. Banyak orang berpikir ubi jalar adalah biji-bijian kasar yang sehat, kaya serat pangan, harusnya bisa bantu menurunkan gula darah kan. Ini adalah kesalahpahaman besar lainnya. Serat pangan pada ubi jalar memang bagus, tapi kandungan patinya juga sangat-sangat tinggi. Terutama jika Anda memasaknya dengan cara dibakar, dipanggang seperti ubi cilembu bakar yang dijual di pinggir jalan. Di bawah pemanggangan suhu tinggi, pati dalam ubi jalar akan terurai dalam jumlah besar menjadi maltosa. Ini membuat kemampuan menaikkan gula darahnya melonjak drastis seketika. Makan satu ubi bakar, kecepatan lonjakan gula darahnya pasti akan membuat Anda terkejut. Jadi ubi jalar boleh dimakan, tapi harus memperhatikan cara dan porsinya. Ini akan kita bahas khusus nanti, tapi Anda harus ingat, ubi jalar mutlak bukan camilan penurun gula darah yang bisa dimakan sembarangan. Terakhir, pembunuh kelima yang juga merupakan yang terkuat, bubur putih, bubur polos. Nilai IG-nya bisa dengan mudah melampaui 83 bahkan lebih tinggi. Seperti yang kita bahas sebelumnya, beras yang dimasak lama akan membuat patinya tergelatinisasi sempurna. Semangkuk bubur putih kental pada dasarnya adalah semangkuk larutan glukosa. Anda meminumnya hampir tidak perlu dicerna, gula darah akan mencapai puncaknya dalam 15 menit. Banyak lansia yang giginya kurang bagus suka makan bubur atau saat sakit merasa makan bubur mudah dicerna. Tapi jika Anda punya masalah gula darah, bubur putih mutlak adalah pantangan besar bagi Anda. Ini akan membuat insulin Anda sibuk bukan main. Ini adalah bentuk makanan pokok yang paling ganas dan berbahaya. Jadi Anda lihat madu, kesemek, tebu, ubi bakar, bubur putih. Kelima pembunuh gula darah ini, apakah semuanya tersembunyi dalam pola makan harian Anda tanpa Anda sadari bahaya sebenarnya? Sampai di sini banyak teman-teman mungkin memiliki keraguan besar. Kita semua tahu orang Jepang adalah salah satu bangsa yang paling suka makan nasi di dunia. Di meja makan mereka mulai dari sushi, donburi, nasi mangkuk, hingga berbagai macam paket makanan bento hampir tidak bisa lepas dari nasi putih. Tapi anehnya menurut survei WHO, Jepang justru merupakan salah satu negara maju dengan tingkat kejadian diabetes terendah di dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah nasi yang mereka makan berbeda dengan kita, atau mereka punya resep rahasia yang tidak kita tahu? Benar, mereka memang memilikinya. Kearifan pola makan orang Jepang sangat layak kita pelajari. Mereka bukan tidak makan nasi, melainkan menggunakan serangkaian kombinasi cerdas untuk mematahkan risiko gula darah tinggi dari nasi putih. Saya merangkum 4 pusaka pengendali gula terpenting mereka. Pusaka pertama mungkin tidak Anda duga. Mereka sering makan nasi dingin. Pernahkah Anda berpikir kenapa sushi dan onigiri, nasi kepal Jepang, dibuat dari nasi dingin atau hangat-hangat kuku? Di dalamnya tersimpan rahasia besar bernama pati resisten. Setelah nasi matang dan didinginkan, struktur sebagian patinya akan berubah menjadi sesuatu yang disebut pati resisten. Pati jenis ini sangat istimewa, usus halus, kita sulit mencerna dan menyerapnya. Ia akan seperti serat pangan yang langsung masuk ke usus besar, jadi ia hampir tidak menghasilkan kalori dan tidak akan membuat gula darah Anda melonjak. Namun cara ini juga harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Jika lambung Anda sensitif atau lemah makan, makanan dingin mudah membuat tidak nyaman, jadi jangan dipaksakan. Pusaka kedua, segala sesuatu bisa ditambah cuka. Dalam masakan Jepang, baik itu nasi untuk sushi maupun acar sayuran, tidak bisa lepas dari cuka. Ini bukan hanya untuk rasa. Penelitian medis modern telah membuktikan bahwa asam asetat dalam cuka dapat secara efektif meningkatkan sensitivitas sel tubuh kita terhadap insulin, sekaligus memperlambat pengosongan lambung. Artinya, jika Anda menambahkan sedikit cuka, saat makan makanan akan tinggal di lambung lebih lama dan kecepatan gula masuk ke darah akan jauh lebih lambat.
Puncak gula darah setelah makan pun secara alami tidak akan terlalu tinggi. Pusaka ketiga, pendamping nasi yang melimpah. Jika Anda makan paket makanan Jepang, Anda akan melihat meja mereka sangat kaya. Selain semangkuk nasi, pasti ada satu porsi hidangan utama, biasanya ikan semangkuk sup miso dan beberapa piring kecil berisi lauk warna-warni seperti rumput laut, akar gobo, lobak acar, sayuran rebus, dan lain-lain. Cara makan ini adalah tipikal pola makan tinggi serat. Saat Anda makan nasi bersamaan dengan sayuran, rumput laut, dan produk kedelai dalam jumlah besar, serat pangan yang kaya ini akan membentuk jaring pelindung di usus Anda, membungkus gula dari nasi, dan memperlambat penyerapannya. Jadi meskipun mereka makan nasi, gula darah naiknya perlahan dan stabil, bukan seperti banyak dari kita yang makan semangkuk nasi uduk hanya dengan sedikit kerupuk atau gorengan yang membuat gula darah mudah lepas kendali. Pusaka keempat, ritual mengunyah perlahan. Orang Jepang umumnya makan dengan kecepatan yang lebih lambat. Mereka menganggap makan sebagai hal yang butuh fokus. Mengunyah perlahan, tindakan sederhana ini memiliki manfaat luar biasa untuk kontrol gula. Pertama, mengunyah yang cukup memberi otak waktu untuk menerima sinyal saya sudah kenyang, mencegah Anda makan berlebihan. Kedua, memperpanjang waktu makan berarti memberi pankreas Anda waktu yang lebih leluasa untuk mengeluarkan insulin guna menangani gula yang masuk ke darah dengan tenang, bukannya membiarkannya diserang oleh gula darah dalam jumlah besar. Dalam waktu singkat, Anda lihat, makan nasi dingin, memanfaatkan cuka lauk pauk yang kaya dan mengunyah perlahan. Orang Jepang mengandalkan 4 pusaka ini untuk mengubah makan nasi dari sebuah risiko menjadi sebuah kenikmatan. Filosofi makan ini benar-benar patut kita pelajari dan tiru. Setelah membahas pembunuh gula darah yang harus diwaspadai dan belajar cara makan cerdas ala Jepang, selanjutnya saya akan membawakan kabar baik lainnya. Di dalam bahan makanan sehari-hari, kita sebenarnya tersembunyi banyak pasukan dewa penurun gula yang alami. Tapi harap dicatat, makanan yang akan saya perkenalkan ini adalah pembantu Anda untuk menstabilkan gula darah. Mereka mutlak tidak bisa menggantikan obat yang diresepkan dokter atau saran medis profesional manapun. Mereka adalah kearifan di meja makan, bukan resep di kotak obat. Berikut adalah 5 jenis makanan yang telah melalui banyak penelitian ilmiah dan praktik terbukti memiliki efek pendukung yang sangat baik untuk menstabilkan gula darah. Saya sarankan Anda mengingatnya baik-baik dan memasukkannya ke dalam menu harian Anda. Dewa penurun gula pertama, labu kuning. Banyak orang salah paham tentang labu, merasa rasanya manis, jadi pasti menaikkan gula darah. Sebenarnya justru sebaliknya. Para ilmuwan menemukan bahwa labu mengandung jenis gula buah khusus yang tidak hanya sulit diubah menjadi glukosa, tetapi juga bisa menghambat penyerapan glukosa oleh tubuh. Yang lebih hebat lagi, labu kaya akan protein lendir dan serat pangan yang bisa memperlambat proses pencernaan makanan. Dengan 2 cara kerja sekaligus, labu membantu menjaga gula darah setelah makan tetap stabil. Dewa penurun gula kedua, ubi, seperti Yamaimo, ubi Jepang. Ubi, terutama jenis ubi yang jika dipotong mengeluarkan cairan lendir licin, adalah asisten super untuk kontrol gula. Senjata terhebatnya adalah protein lendir mucin yang unik itu. Protein lendir ini saat masuk ke usus kita bisa membungkus makanan lain, terutama karbohidrat, ibarat memakaikan baju pelambat pada gula sehingga sangat memperlambat kecepatan penyerapannya. Jadi sering makan sedikit ubi jenis ini sangat membantu mengontrol gula darah pasca makan. Dewa penurun gula ketiga, pare. Ini mungkin sudah lebih familiar bagi Anda. Mengapa pare bisa menurunkan gula darah? Senjata rahasianya bernama charantin saponin pare, yang juga dijuluki sebagai insulin nabati. Sesuai namanya, fungsi komponen ini agak mirip dengan insulin yang disekresikan tubuh manusia. Ia bisa membantu sel-sel kita memanfaatkan gula dalam darah dengan lebih baik dan juga merangsang sekresi insulin. Jadi sering minum air pare atau memasak pare dengan telur atau sup adalah metode terapi makanan yang sangat baik. Dewa penurun gula keempat, anggrek, Dendrobium thiepsihu. Ini mungkin terdengar agak mahal dan jarang, tapi efek penurunan gulanya memang sangat luar biasa. Komponen efektif paling inti dari thiepsihu disebut polisakarida Dendrobium. Penelitian medis menunjukkan bahwa polisakarida ini bisa sangat efektif mengatur sensitivitas insulin tubuh kita dan memperbaiki kekacauan metabolisme gula. Sederhananya ini membuat efisiensi kerja insulin Anda menjadi lebih tinggi. Tidak perlu mengeluarkan insulin terlalu banyak pun sudah bisa mengontrol gula darah dengan baik. Terakhir, dewa penurun gula kelima yang juga paling murah dan umum, seledri. Jangan remehkan seikat seledri yang tampak biasa ini.
Ia pantas disebut sebagai raja serat pangan. Kandungan serat pangannya yang super tinggi menjadikannya alat ajaib yang murah untuk menghambat penyerapan gula dan menambah rasa kenyang. Saat makan, jika Anda makan beberapa suap seledri lebih banyak, ia akan tinggal di lambung Anda lebih lama, membuat Anda tidak mudah lapar sehingga secara alami Anda tidak ingin makan camilan. Di saat yang sama, ia juga efektif memperlambat penyerapan gula dari makanan pokok. Benar-benar sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, labu kuning ubi berlendir pare dendrobium seledri. Mohon perlakukan kelima dewa penurun gula ini dengan baik dan jadikan mereka tamu tetap di meja makan Anda. Gula darah Anda pasti akan berterima kasih. Sampai di sini saya tahu banyak teman-teman di depan layar pasti masih memiliki satu kebingungan terbesar yang belum terpecahkan, yaitu tentang ubi jalar. Kita tadi memasukkannya sebagai salah satu pembunuh gula darah. Tapi Anda pasti juga sering mendengar pendapat lain yang mengatakan makan ubi jalar itu sehat. Bahkan ada berita yang bilang komponen tertentu dalam ubi bisa menurunkan gula darah. Bagaimana ini sebenarnya? Tiap orang punya pendapat berbeda, siapa yang harus kita dengar? Jangan buru-buru. Hari ini saya akan memberikan vonis terakhir untuk ubi jalar dan menjelaskan masalah ini sekali untuk selamanya. Kesimpulannya sebenarnya sangat sederhana, ya. Apakah ubi jalar itu malaikat atau iblis? Kuncinya tergantung pada dua hal, cara memasak dan porsi makan. Pertama kita bicara cara memasak. Ubi jalar yang sama jika Anda kukus atau rebus dibandingkan dengan dibakar, hasilnya bagaikan langit dan bumi. Ubi kukus bisa mempertahankan struktur serat pangannya dengan lebih baik, indeks glikemiknya sekitar 60-an tergolong menengah. Tetapi begitu Anda memasukkannya ke dalam oven untuk dipanggang di bawah suhu tinggi dalam waktu lama, pati di dalamnya akan terurai massal menjadi maltosa yang lebih mudah diserap. Inilah sebabnya ubi bakar rasanya sangat manis. Saat itu indeks glikemiknya akan melonjak hingga di atas 80, tidak ada bedanya dengan makan nasi putih. Jadi jika ingin makan ubi, usahakan dikukus atau direbus. Kedua, dan ini poin yang paling penting, adalah porsi. Anda harus memberikan status yang jelas bagi ubi jalar di hati Anda. Dia adalah makanan pokok, dia adalah makanan pokok, dia adalah makanan pokok. Hal penting harus diulang 3 kali. Dia sama sekali bukan sayuran, bukan lauk, dan apalagi bukan camilan yang bisa dimakan sembarangan. Kandungan patinya sangat tinggi. Jika siang ini Anda makan satu ubi kukus ukuran sedang, maka porsi nasi Anda harus dikurangi setengah, atau bahkan tidak makan nasi sama sekali. Ini namanya penggantian, bukan penambahan ekstra. Jika setelah makan semangkuk penuh nasi Anda masih makan satu ubi lagi sebagai camilan, maka dewa pun tidak bisa menyelamatkan gula darah Anda. Adapun penelitian yang mengatakan ubi bisa menurunkan gula darah, biasanya itu merujuk pada komponen tertentu yang diekstrak dari kulit atau biji ubi efek yang dihasilkan di laboratorium. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda dengan Anda memakan satu ubi utuh secara langsung. Jadi jangan lagi disesatkan oleh pernyataan yang dipotong di luar konteks. Baiklah, hari ini kita telah bersama-sama melihat berbagai mitos tentang kontrol gula darah. Saya berharap video ini bisa membuat Anda benar-benar paham. Melawan gula darah tinggi tidak pernah menjadi sebuah penyiksaan diri ala pertapa. Anda tidak perlu kelaparan, apalagi memasukkan semua makanan yang Anda suka ke dalam daftar hitam. Ini sebenarnya adalah permainan orang bijak. Yang Anda butuhkan bukan pemutusan total, melainkan keseimbangan, bukan ketakutan, melainkan kebijaksanaan. Bukan percaya desas-desus, melainkan menguasai metode yang benar. Mulai hari ini, tolong tinggalkan cara diet ekstrem yang menyakiti tubuh itu. Belajarlah memilih makanan dengan cerdas, atur piring makan Anda dengan bijak, dan sesuaikan cara memasak Anda dengan cerdik. Perubahan bisa sangat sederhana, mulailah dari makan Anda berikutnya. Cobalah tambahkan segenggam kecil beras merah ke dalam nasi putih. Anda ganti minuman manis di tangan Anda dengan secangkir teh hijau yang harum atau segelas air pare tawar. Setiap perubahan kecil adalah tabungan paling berharga untuk kesehatan masa depan Anda. Semoga setiap teman di depan layar bisa makan dengan tenang, hidup dengan sehat, dan mulai sekarang mengucapkan selamat tinggal pada kecemasan akan gula darah, menyambut kehidupan baru yang penuh vitalitas dan harapan. Saya mendoakan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan bagi Anda semua. Sampai jumpa di video nutrisi cerdas berikutnya.